yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, atau perintah Allah kepada kita, kepada saya, kepada saudara sekalian, dan jamaah yang Allah muliakan, adalah beribadah dengan ikhlas, bukan hanya ibadah saja. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan keikhlasan? Saudaraku yang Allah muliakan, keikhlasan secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Jadi secara bahasa, secara etimologi memiliki beberapa makna. Dan ini penting, karena banyak orang bicara ikhlas itu tidak tahu apa itu ikhlas. Dan seringkali kan kita juga bingung, bedanya ikhlas sama ridho kepada Allah itu apa sih Ustadz? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu positif. Nah, akar masalah agar kita bisa membedakan apa itu ikhlas, apa itu ridho nantinya, apa itu pasrah, apa itu qanaah, maka kita harus tahu definisi kata-kata tersebut mulai dari arti secara bahasa. Mulai dari arti secara bahasa. Arti ikhlas secara bahasa itu bisa bermakna murni. Bisa bermakna murni. Atau memurnikan sesuatu. Jadi kalau kita katakan mengikhlaskan niat, berarti memurnikan niat. Jadi ikhlas bisa bermakna murni. Sekali lagi catat baik-baik, ikhlas itu bermakna murni, memurnikan sesuatu, atau membersihkan sesuatu. Bisa bermakna jernih, bersih, itu keikhlasan. Jadi murni, bersih, jernih, dan yang semakna dengan itu. Dan ini pakar bahasa yang mengatakan, ikhlas itu murni, itu seperti Al-Imam Ibnu Faris, seperti Al-Imam Ibnu Manzur, dan mengatakan ikhlas itu jernih seperti Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dan nama-nama itu nama-nama besar dalam ilmu bahasa Arab. Al-Imam Ibnu Faris, Al-Imam Ibnu Manzur, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi kalau dengar kata ikhlas, ingatlah keterangan dari mereka. Murni, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Manzur, Al-Imam Ibnu Faris, atau jernih, sofi, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Raghib Al-Asfahani. Hadirin yang Allah muliakan, di antara dalil tentang makna secara bahasa ini adalah kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 66. Kita buka An-Nahl ayat 66. Hadirin yang Allah muliakan, dalam surat An-Nahl ayat 66 Allah berfirman,
Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya di dalam penciptaan hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Ada pelajaran bagi kalian. Loh, kok dari ikhlas larinya ke hewan ternak, Ustaz? Sebentar dulu, kita lagi menjelaskan ikhlas secara bahasa. Apa pelajaran dan apa hikmah, apa ibrah dari penciptaan hewan-hewan ternak itu? Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kami memberi minum kepada kalian dari sesuatu yang berasal dari perut hewan-hewan ternak itu. Dan menariknya, salurannya di antara di antara darah dan kotoran atau kotoran dan darah. Apa hal itu? Labanan, susu, khalisan. Lihat, khalisan. Yang ikhlas, kalau kita pakai terjemahan letterlock, susu yang ikhlas. Sa'igon lisyaribin. Yang higienis dan layak diminum oleh orang-orang yang ingin meminumnya. Susu yang ikhlas. Apa maksud susu yang ikhlas? Susu murni. Karena ikhlas dalam ayat ini bermakna secara bahasa, secara etimologi. Jadi ini pelajaran besar loh buat kita. Itu susu yang berada di perut hewan ternak tersebut, itu berada di antara kotoran, saluran kotoran dan darah. Tapi nggak bercampur. Walaupun sangat rentan, sangat deket banget jaraknya. Sangat deket banget jaraknya. Tapi bisa keluar ke kita, itu benar-benar masih murni. Masih murni. Sehingga higienis dan layak untuk diminum oleh orang yang ingin minum susu tersebut. Jadi arti ikhlas secara bahasa adalah murni, jernih, bersih. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 66.